Mantan Kaurbin Ops Reskrim Polresta Kupang Kota Ibda Rudi Soik menghadiri langsung rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 3 DPR RI yang membahas mengenai polemik dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya. RDP juga dihadiri oleh Kapolda NTT Inspektur Jenderal Daniel Tahimonang Silitonga beserta jajaran Polda NTT lainnya. Diketahui Ibda Rudi Soik dipecat Polda NTT atas pelanggaran kode etik profesi dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolda NTT membeberkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soik hingga akhirnya dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat. Selama berlangsungnya pemeriksaan ini terus, terduga pelanggar Rudi Soik ada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan ini, ternyata Ibda Rudi Soik ini memfitnah juga anggota Propam yang menangani perkara ini. Mengatakan bahwa anggota Propam inilah yang menerima setoran dari pelaku BBM. Nah, anggota Propam ini juga tidak menerima dan membuat laporan polisi, mengadukan Ibda Rudi Soik, dan itu diproses juga. Setelah diproses, disidangkan bahwa Ibda Rudi Soik juga tidak mengakui menyebutkan itu, tapi itu ada rekamannya. Dan akhirnya didisiplinkan dengan hukumannya adalah perbuatan itu perbuatan tercela. Kemudian selanjutnya pada tahap pemeriksaan selanjutnya ditemukan karena Propam waktu itu akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini, ditemukan bahwa Ibda Rudi Soik meninggalkan tugas, tidak berada di Kupang. Ternyata setelah dicek, Ibda Rudi Soik ada di Jakarta dan itu bisa dibuktikan oleh pemeriksa dengan mengambil manifest pesawat Citylink yang terbang ke Jakarta pada tanggal itu, dan potongan tiket bisa didapatkan. Dan setelah disidangkan, Ibda Rudi Soik juga tidak mengakui ini, menyangkal juga, saya tidak pernah ke Jakarta. Disidangkan dan dihukum. Selanjutnya, kasus yang dilakukan berangkat ke Jakarta itu setelah diputus, selanjutnya akan diperiksa. Ternyata dia tidak berada di kantor, dia tidak masuk berturut-turut selama 3 hari, dan itu akan menyulitkan oleh Propam untuk melanjutkan perkara ini. Dan diperiksa lagi, dibuat laporan lagi pelanggaran disiplin karena tidak masuk dinas selama 3 hari berturut-turut, dan diputuskan itu merupakan pelanggaran hukum disiplin, merupakan perbuatan tercela. Yang terakhir, yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum kosong ini, melaporkan kepada Polda bahwa drum saya di polis lain, saya akhirnya usaha saya, nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh Propam, dan itulah kasus yang kelima. Pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ibda Rudi Soik tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Sementara itu, anggota DPR dari fraksi Demokrat, Beni Kaharman, yang daerah pemilihannya berasal dari NTT menduga pemberhentian Ibda Rudi Soik ada motif balas dendam. Sedangkan Beni juga menduga Kapolda NTT dikerjai oleh anak buahnya. Komisi 3 DPR RI menilai perlu dilakukannya evaluasi terhadap putusan pemecatan yang dijatuhi kepada mantan Kaurbin Ops Reskrim Polresta Kupang Kopda Ibda Rudi Soik. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda NTT untuk mempertimbangkan kembali putusan tersebut. Yang pertama,
Komisi 3 DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terkait keputusan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Rudy Soik dan meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Teman-teman gimana? Apakah bisa disepakati? Pak Kapolda? Ya, setuju ya Pak ya? Dalam hal ini, Ibda Rudy Soik masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding terhadap putusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhi kepadanya. Waktu tersebut terhitung 30 hari untuk menyusun hakim-hakim yang akan memutuskan sidang banding.